sudah bermimpi buruk dan memperingatkan suaminya agar tidak pergi ke Senat. Tolonglah kau jangan ke Senat. Aku mimpi loh ada apa-apa sama kamu. Aku takut firasatku ini memang. Hai, terima kasih sudah mengklik video ini. Pasti di antara kalian sudah tidak asing mendengar kalimat Vini, Vidi, Vici. Yap, kalimat ini merupakan kalimat yang dicetuskan oleh Julius Caesar. Beliau adalah jenderal yang begitu sukses sampai-sampai menjadi ancaman terbesar bagi Republik Romawi saat itu. Tetapi kesuksesan macam apa yang berujung pada kematian brutal di tangan senatnya sendiri? Dan yang paling penting, mengapa Caesar melihat pengkhianatan dari anak angkatnya yang paling ia percayai? Kita akan menelusuri bagaimana Kaisar naik dari politisi muda menjadi penguasa absolut dan bagaimana ambisinya menjadi akhir hidupnya sendiri. Tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasannya. Julius Caesar lahir dengan nama lengkap Gaius Julius Caesar pada tanggal 13 Juli 100 sebelum Masehi. Beliau lahir di Subura, Roma, Republik Romawi, dari orang tua yang bernama Gaius Julius Caesar dan ibunya bernama Aurelia Cotta. Ibunya berasal dari keluarga yang berpengaruh dan dihormati. Ia dikenal dalam kecerdasannya dan perannya memberikan pendidikan yang sangat baik kepada Kaisar. Julius Caesar berasal dari keluarga bangsawan patrician, tetapi mereka tidak kaya secara finansial seperti bangsawan Romawi lainnya. Meskipun status sosialnya tinggi, keluarga Kaisar terbilang biasa saja jika dibandingkan dengan keluarga yang super kaya pada masa itu. Mereka tidak memiliki tanah dan harta yang berlimpah. Sebelum Kaisar lahir, Roma telah menjadi kekuatan dominan di Mediterania, jauh melampaui rajanya dan beralih sistem ke republik sejak 509 sebelum Masehi. Pemerintahan pada saat itu dipegang oleh Senat, Dewan para bangsawan patrician, dan didampingi oleh 2 konsul yang dipilih setiap tahun. Namun, 1 abad sebelum Kaisar, republik mengalami gejolak yang hebat. Perang saudara, korupsi meluas, dan ketidakpuasan rakyat biasa terhadap kekuasaan senat yang semakin oligarki dan telah merusak fondasi republik. Dalam praktiknya, kelompok elit ini cenderung menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi atau kelompok, mengabaikan kepentingan masyarakat luas dan seringkali memicu ketidaksetaraan sosial. Di tengah kekacauan inilah Gaius Julius Caesar mulai menapaki karir politiknya. Beliau seorang yang cerdas, ambisius, dan memiliki pandangan yang jelas tentang apa yang dibutuhkan Roma pada saat itu. Julius Caesar bisa terjun ke dunia pemerintahan Romawi melalui kombinasi antara hak kelahirannya yang berasal dari bangsawan serta ambisi politiknya yang besar, penggunaan popularitas rakyat, dan jalur karir resmi. Karena Kaisar lahir dalam gens Iulian, salah satu keluarga paling kuno dan terhormat di Roma. Status ini secara otomatis menempatkan Kaisar dalam status kasta politik elit yang berhak memegang jabatan publik. Melalui catatan sejarah, Julius Caesar diketahui menikah sebanyak 3 kali. Istri yang pertama bernama Cornelia Sina Minor. Beliau meninggal sekitar tahun 69 sebelum Masehi karena sakit. Dari pernikahannya melahirkanlah 1 anak perempuan yang diberi nama Julia. Kemudian istri yang kedua, Julius Caesar menikahi Pompeia pada tahun 67 sebelum Masehi. Tapi kemudian dia menggugat cerai istrinya karena diduga atas tuduhan perselingkuhan yang saat ini belum terbukti. Kemudian setelah itu, Julius Caesar menikah dengan Calpurnia Pisonis. Calpurnia dikenal setia dan pendiam. Caesar dengan sangat cepat membangun reputasinya sebagai orator ulung dan politisi yang berani. Ia juga cerdik secara politik, menyadari bahwa ia membutuhkan kekuatan di luar senat. Pada tahun 60 sebelum Masehi, Caesar membentuk aliansi politik rahasia yang dikenal sebagai Triumvirat pertama. Aliansi ini terdiri dari 3 pria yang berkuasa di Roma, yaitu Gaius Julius Caesar dia sendiri, beliau sebagai ahli politik dan orator yang sedang naik daun pada saat itu. Kemudian temannya, Gnaeus Pompeius Magnus atau Pompei, jenderal militer paling populer dan sukses saat itu. Dan sahabatnya yang ketiga, Marcus Licinius Gracchus, orang terkaya di Roma yang memberi pengaruh finansial. Mereka secara efektif mengendalikan politik Roma, memaksa senat tunduk pada keputusan mereka. Dan puncaknya, Kaisar berhasil terpilih sebagai konsul pada tahun 59 sebelum Masehi. Penggunaan posisi ini mengesahkan undang-undang yang menguntungkan sekutunya, dan yang paling penting, mengamankan jabatannya untuk dirinya sendiri. Setelah masa konsulnya berakhir, Kaisar mengambil jabatan sebagai gubernur di wilayah Gallia.
yang sekarang sebagian besar menjadi negara Prancis. Nah, dengan jabatan inilah untuk pertama kalinya di mana ia mendapatkan kekayaan dari penjarahan dan bisa melunasi sebagian hutangnya. Antara tahun 58 sampai 50 sebelum Masehi, ia menaklukkan seluruh Galia dan mampu membawa perbatasan Romawi hingga ke Samudra Atlantik. Dan bahkan ia memimpin 2 invasi ke Britania Inggris. Dari kemenangannya itu, ia menghasilkan kekayaan yang tidak terhitung, budak-budak, dan yang paling penting, kesetiaan mutlak dari para unit militer yang telah teruji dalam pertempuran. Menurut aturan Romawi, berdasarkan hukum, seorang jenderal dilarang keras membawa pasukannya yang bersenjata pada tanggal 10 atau 11 Januari 49 sebelum Masehi. Julius Caesar tiba di tepi sungai Rubicon. Ia berhenti sejenak di ambang keputusan yang akan memulai perang saudara dan meruntuhkan republik. Akhirnya pada saat itu Kaisar mengambil keputusan bahwa ia akan menyeberangi sungai Rubicon. Sambil melintasi, ia mengucapkan kata-kata legendaris dalam bahasa Latin. Alea iacta est, dadu sudah dilempar. Alasan utama Julius Caesar menyeberangi sungai Rubicon adalah untuk mempertahankan keselamatan pribadinya dan kekuasaan politiknya dari musuh-musuhnya di Senat Romawi. Penyeberangan Rubicon adalah deklarasi terbuka. Perang saudara Romawi pun dimulai. Pompei bersama sebagian besar Senat melarikan diri ke Yunani. Kaisar mengejar mereka, dan puncaknya perang ini adalah pertempuran Pharsalus pada tahun 48 sebelum Masehi. Namun di mana pasukan Kaisar yang jumlahnya lebih sedikit mampu mengalahkan pasukan dari Pompei. Pompei melarikan diri ke Mesir, namun dibunuh di sana. Dengan kemenangan ini, Kaisar kembali ke Roma sebagai penguasa tunggal. Setelah sampai di Roma, Kaisar memegang kendali penuh. Ia diangkat sebagai diktator selama 1 tahun. Kemudian untuk 10 tahun, dan akhirnya pada Februari 44 sebelum Masehi, Senat menganugerahi Kaisar gelar diktator perpetuo, diktator seumur hidup. Ini secara resmi mengakhiri Republik Romawi dan menjadikannya raja de facto. Selama Kaisar memerintah, beliau melakukan banyak reformasi di berbagai bidang. Salah satu yang kita bisa rasakan adalah reformasi di kalender. Ia memperkenalkan kalender Julian yang secara fundamental sama dengan kalender modern kita saat ini. Dan yang kedua, untuk distribusi tanah. Beliau memberikan tanah kepada veteran miskin dan mendirikan koloni baru. Poin ketiga adalah pekerjaan publik. Kaisar memberikan pekerjaan besar-besaran untuk mengurangi pengangguran pada saat itu. Poin yang keempat, beliau memperbesar Senat. Ia memasukkan para pendukungan untuk mengurangi kekuatan bangsawan lama. Bagi rakyat biasa, Julius Caesar adalah seorang pahlawan. Namun, bagi kaum elit yang berpegang teguh kepada tradisi republik, ia adalah tiran yang harus disingkirkan. Mereka melihat pengangkatan dirinya sebagai diktator seumur hidup sebagai awal dari monarki yang sangat mereka benci. Kekuatan akan monarki dan kecemburuan terhadap kekuasaan Kaisar menyatukan kelompok senator sekitar 60 konspirator termasuk sahabat lamanya Marcus Junius Brutus dan Gaius Cassius Longius merencanakan pembunuhannya. Tanggal yang mereka sepakati dan mereka pilih adalah 15 Maret 44 sebelum Masehi atau dikenal sebagai konspirasi Ides of March. Malam sebelum pembunuhan Kaisar, istrinya Calpurnia sudah bermimpi buruk dan memperingatkan suaminya agar tidak pergi ke Senat. Tolonglah kau jangan ke Senat. Aku mimpi loh ada apa-apa sama kamu. Aku takut firasatku ini memang terjadi nyata gitu. Aku takut kalau ini tuh memang pertanda dari dewa. Firasatku nggak enak gitu. Nah, tapi salah satu seorang senat yang diutus oleh 60 konspirator yang bernama Decimus Junius Brutus Albinus yang diutus oleh salah satu konspirator untuk mendatangi rumah Kaisar dan membujuknya, ayolah, ngapain kamu percaya omongan perempuan yang emang belum tentu kejadian? Ayo di Senat, ayo kita ke Senat karena di sana sudah banyak yang nunggu kamu. Dan Kaisar juga diejek karena dinilai takut terhadap mimpi seorang perempuan. Ah cemen lu, masa cuma gara-gara mimpi perempuan aja lu nggak mau datang ke Senat ya kan? Itu kan belum tentu kejadian. Setelah dibujuk, setelah diejek, dibujuk, dirayu, dan akhirnya Kaisar mau juga datang ke Senat. Pada saat itu, Kaisar berjalan menuju Teater Pompei. Dalam perjalanannya, Kaisar bertemu peramal dan dia masih sempat-sempatnya bercanda. Kemudian setelah itu Kaisar datang memasuki ruang Senat dan sahabatnya Mark Antony sengaja ditahan di luar konspirator supaya tidak dapat melindungi Kaisar. Dan disitulah para konspirator mengelilinginya. Di dalam Kuria Pompei, para konspirator mengerumuni Kaisar dengan dalih mengajukan petisi untuk memanggil kembali seorang senator yang diasingkan. Ketika Kaisar mengabaikan petisi itu,
Salah satu orangnya bernama Gaius memberikan tikaman pertama di lehernya. Kaisar berbalik dan memegang tangan Gaius sambil berteriak, sehingga 60 sampai 70 konspirator lain menyerang Kaisar secara massal. Ia berusaha melawan, tapi dibutakan oleh darah dan tusukan yang berulang kali. Kaisar ditusuk sebanyak 23 kali dan tusukan yang terakhir berasal dari anak angkatnya sendiri yang bernama Brutus. Pada tusukan terakhir itu dia sudah tidak bisa bertahan lagi dan akhirnya tubuhnya jatuh juga di kaki patung Pompeius Magnus. Sebenarnya para konspirator ini tidak memiliki tujuan yang jelas setelah pembunuhan. Mereka berharap rakyat akan merayakan mereka sebagai pahlawan karena membunuh seorang tiran. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat yang diuntungkan dari adanya reformasi Kaisar marah dan berduka. Setelah kematian Kaisar, Calpurnia, istri terakhirnya Kaisar, menyerahkan harta Kaisar kepada Marcus Antonius atau Mark Antony beserta dokumen-dokumen catatan dari Julius Caesar. Mark Antony memberikan pidato yang dramatis yang menunjukkan jasad Kaisar yang berlumuran darah dan membaca wasiatnya. Beliau menuliskan memberikan tanah dan uangnya kepada rakyat. Setelah Julius Caesar wafat, pemerintahan Romawi dipimpin oleh Octavius yang saat itu berusia 18 tahun. Beliau merupakan keponakan yang diangkat sebagai anak dan juga mewarisi sebagian harta Kaisar. Kemudian setelah itu, Senat menganugerahi Octavius dengan gelar Augustus yang menjadikannya Kaisar Romawi pertama. Kematian Kaisar seharusnya mengembalikan ke sistem republik, namun yang terjadi justru sebaliknya. Kematiannya justru menghancurkan sisa-sisa republik dan melahirkan kekaisaran Romawi yang lebih kuat di bawah pewarisnya. Menurut kamu, apakah Julius Caesar adalah seorang pahlawan atau seorang tiran yang harus disingkirkan demi mempertahankan demokrasi? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Saya akan membaca setiap argumen yang menarik dari kalian. Jika kamu menikmati perjalanan sejarah yang mendalam semacam ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe ke channel ini untuk kisah-kisah peradaban kuno lainnya. Dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan saat kami merilis video sejarah lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode sejarah berikutnya. Dadah!